Baik, kita akan lanjut untuk dioda sebagai penyarah gelombang. Nah, di sini kita lihat bahwa pada prinsip dasar satu daya DC. Jadi, artinya satu daya berfungsi untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya. Ini AC, yang hasilnya DC. Nah, ini merupakan peran yang sangat besar dari dioda, di mana sinyalnya masuk ke trafo, kemudian masuk ke penyarah, kemudian disaring, kemudian keluarlah menjadi tegangan DC ya, seperti ini. Nah, kita akan bahas nanti dioda itu pada daerah ini, penyarah dan penyaring. Nah, penyarah di dioda ada dua, ada penyarah setengah gelombang dan ada penyarah gelombang penuh ya. Nah, untuk setengah gelombang seperti ini. Jadi kita gunakan sumber tegangannya AC dan diberikan input seperti ini ya. Inputnya berupa sinusoidal. Nah, kemudian ketika siklus yang ini, setengah siklusnya masuk, maka dioda itu dianggap sebagai panjar maju. Di lihat yang ini, bukitnya, maka akan keluar sebagai bukit juga ya. Nah, ketika yang masuk adalah lembahnya, maka ini terjadi nih. Maka tidak ada tegangan atau ini akibat dari dioda sebagai panjar mundur. Nah, ya. Sehingga di sini lurus ya di sini. Nah, karena kejadiannya kalau diteruskan untuk gelombang yang lain, maka bentuknya seperti ini. Jadi bukit, tidak ada, bukit, tidak ada, bukit, tidak ada. Ini disebut dengan penyarah setengah gelombang. Jadi hanya gelombang yang positif saja yang diteruskan. Ya. Oke. Nah, bagaimana mencari nilai rata-rata tegangan keluaran dari setengah gelombang tersebut? Ya. Jadi bagaimana nilai rata-ratanya? Karena nanti itu akan diukur pada pada alat ukur voltmeter DC ya. Jadi nilai tegangan rata-rata output itulah yang terukur nanti di tegangan voltmeter DC ini. Nah, caranya mencarinya V average sama dengan VP per V ya. Tegangan puncak dibagi dengan V. Nah, ini dia. Jadi rata-ratanya di sini. Ini. Ya. Ya, 2V ini karena dia kan bukit, lembah, tapi lembahnya hilang tadi. Karena dioda itu karena lembahnya dikasih, maka keluarannya 0. Atau karena dioda itu dianggap panjang mundur. Contohnya seperti ini, misalnya ada keluaran dari dioda ini seperti ini. VV-nya 50 volt, berapakah rata-ratanya? Ya, rata-ratanya tinggal kita gunakan rumus di atas. V average sama dengan VP per V ya. 50 bagi 3,14. 15,92 volt. Itulah yang akan terukur nanti di voltmeter DC atau multimeter yang ada di lab. Oke, kemudian yang kedua dioda sebagai penyarah gelombang penuh. Ya, jadi kalau penyarah satu setengah gelombang itu dioda hanya digunakan satu aja. Ya, satu dioda. Kalau gelombang penuh, dioda itu dipasang dengan dua cara. Ya, dengan cara center tap atau diserap di tengah dan rangkaian bridge, rangkaian jembatan.
Kalau menggunakan center tap itu 2 diodanya, kalau bridge ini 4 diodanya. Nah, ini maksudnya nyala gelombang penuh itu begini. Jadi gelombang itu semua masukan baik bukit maupun lembah itu akan seperti ini. Ini bukit, lembah menjadi bukit. Nah, itu namanya menyala gelombang penuh. Nah, rata-ratanya bagaimana? Rata-rata rumusnya ya V average sama dengan 2 VF per V ya. Nah, bersama rumusnya tapi dikalikan 2 nih. Kalau tadi yang setengah gelombang VP kali per V, kalau gelombang penuh itu 2 VP dibagi V. Contohnya nih. Ya. Nah, ini tegangan puncaknya 15 volt. Berapa rata-rata tegangan pada voltmeter itu? Ya, V average sama dengan 2 VP dibagi V sama dengan 2 kali 15 dibagi 3,14. 30 per 3,14 sama dengan 9,55 volt ya. Oke. Sekarang kita akan bahas dioda. Nah, ini dia bentuk dioda yang gelombang penuh oleh rangkaian yang disadap ke tengah. Nah, ini dia. Jadi dia menggunakan 2 dioda D1 D2. Nah, center depth-nya itu di tengah-tengah ini, lilitan trafo. Dikeronkan di situ ya. Lihat fungsinya bagaimana. Nah, ketika bukitnya yang masuk, ya ini kan masukan ini, bukit masuk, maka bukitnya akan keluar. Karena ada elektron yang mengalir melalui D1 menuju ground ya. Begitu lembahnya yang masuk, maka D1-nya panjang mundur, maka D2-nya yang panjang maju, sehingga ada elektron mengalir, arus mengalir, sehingga akan membentuk bukit lagi di keluaran, sehingga nanti bentuknya full ya. Full kan ada yang di atas. Ini ya. Nah, ini dia, full ya. Oke ya. Kemudian kalau menggunakan 4 dioda begini, ya, jadi tanpa center depth, tanpa disadap di tengah, ini menggunakan 4 dioda. Kita lihat di sini ketika ini dioda D1, D2, D3, D4. Ketika bukit yang menjadi pancar yang hijau ini adalah pancar maju, yang hijau D1 dan D2. D3, D4 ini pancar mundur, sehingga dia tidak ada arus di situ. Sehingga ada arus mengalir begini. Ya, maka keluarlah bukit lagi ya. Ketika lembah, maka D1, D2, D2-nya yang pancar mundur, maka D3, D4-nya yang pancar maju. Sehingga ada arus mengalir, maka ini dia bukit yang tadi. Oke. Nah, untuk menghitung tegangan keluaran pada penyarah menggunakan jembatan, V out-nya berapa di sini? Ini V out-nya itu dirumuskan dengan V out-nya sama dengan VP. Second ini artinya sekunder dari trafo dikurangi 1,4 volt. Ya, tegangan puncak pada tegangan sekunder trafo itu namanya VP sec. Ya. Dikurangi dengan 1,4 karena ada 2 dioda yang dilewati, sehingga masing-masing dioda kan memiliki potensial penghalang 0,7. Karena 2 jadi 2 kali 0,7 1,4 jadi. Nah, kita akan bahas filter pada satu daya. Jadi satu daya ini, filter ini berfungsi untuk menghilangkan fluktuasi tegangan output dari penyarah setengah gelombang atau
gelombang penuh dan menghasilkan tegangan DC pada tingkatan yang konstan. Nah, jadi ini dia. Nah, ini. Jadi ketika ada gelombang penuh seperti ini kan fluktuasinya sangat besar ini. Jadi kadang 0, kadang tidak 0. Nah, supaya fluktuasinya itu kecil, maka dibuat rendah dengan cara dipasang penyaring. Ya, nah fluktuasi itu disebut dengan ria atau ripple. Caranya kita pasang kapasitor input. Ada input kapasitor pada rangkaian dioda. Nah, ini dia. Ya. Jadi tadi rangkaian dioda tadi itu dipasangi kapasitor supaya nanti tegangan keluaran di RL ini menjadi fluktuasinya itu kecil. Nah, kalau dipasangi kapasitor, maka bentuk keluarannya akan begini. Nah, begini. Jadi dia tidak langsung turun, tapi melandai begini. Ya, melandai begini. Karena ada proses pengisian pengosongan kapasitor. Ada di materi kita sebelumnya dulu itu, bisa dibaca. Ya. Jadi ketika tegangan masuk, tegangan dihidupkan, maka ada pengisian kapasitor. Nah, ketika ini turun, makanya disebut dengan pengosongan kapasitor. Nah, pengosongannya tidak langsung turun, tapi dia ke sini ya, sini. Ketika naik, diisi lagi, nah, naik lagi. Sehingga dia begini dia ya. Jadi riaknya itu fluktuasinya kecil, tidak sampai turun. Tegangan riaknya ini. Nah, ini yang benar, ini semakin bagaimana supaya tegangan riaknya ini kecil atau fluktuasinya kecil, maka kapasitor harus diperbesar. Ya, semakin besar kapasitor, maka ini semakin besar nilai kapasitor, maka semakin kecil riak untuk input dan beban yang sama. Ya, kecil ya. Sehingga nanti dia akan lurus, yang akan membuat terjadilah namanya tegangan DC. Ya. Nah, ini untuk setengah gelombang ini disebut sebagai satu periode, ya, satu lembah lurus. Kalau yang di gelombang penuh, satu periode itu adalah yang ini saja. Jadi ujung bukit dengan ujung bukit itu satu periode, di mana satu periode dari gelombang penuh sama dengan jadi frekuensi penyarah gelombang penuh sama dengan 2 kali lipat dari penyarah setengah gelombang. Ya, ini riaknya ya. Nah, jadi riak untuk fluktuasi untuk gelombang penyarah setengah gelombang lebih besar deh. Kalau gelombang penuh itu kecil. Ya. Nah, untuk menghitung faktor riaknya ini, R-nya ini, ya, yang ini tadi. Nah, ini tegangan riaknya ini kita hitung. Dengan persentase indikasi efektivitas riaknya itu VRVP dibagi VDC. Ya. Maka VRVP-nya sama dengan 1 per FR kali C kali VP. Rect ini artinya tegangan puncak dari penyarah gelombang penuh sebelum dikasih filter ya. Dan VDC ini adalah tegangan DC yang dihasilkan. Nah, ini dia tegangan DC ini. Tegangan DC yang dihasilkan.
Nah, ini VREC ini ada tegangan puncak gelombang penyarah gelombang penuh sebelum dikasih filter. Oke ya. Nah, ini contoh soalnya begini. Tentukan faktor ya untuk penyarah gelombang terfilter dengan beban seperti pada gambar 23 ini dia. Ya, di gambar 23. Jadi kita akan menentukan berapa R-nya. R yang ini, maka kita cari dulu VRPP dan VDC. VRPP-nya cara mencarinya ini, VDC-nya ini. Ya, rasio ini cara mencarinya, rasio jumlah lilitan trafo adalah N sama dengan 1/10 atau sama dengan 0,1 dengan puncak primer, ya VP primer sama dengan akar 2 VRMS dikali 1,414 VRMS. Ini pernah kita pelajari di materi sebelumnya ini, 1,44 kali 120. Ini dia 110, ini primer, ini sekundernya ini. Ya, VP sekunder. Maka VP sekundernya itu sama dengan N kali VP primer sama dengan 0,1 kali 170 sama dengan 17 volt ya. Kita akan puncak dari VP primer ini kan VRMS. Oke. Nah, diperoleh VP sekunder sudah ada 17 volt, maka VP out-nya sama dengan VP sekunder tadi 17 kurangi 1,4, 15,6 volt ya. Maka kita peroleh VRPP, kita gunakan rumus super F kali RL kali C VP rek. Nah, ini dimasukkan nilainya. F-nya 110 sesuai dengan di sini. Di gambar ya, frekuensinya ini 60 Hz. Kemudian RL-nya tadi di gambar itu 220, kemudian C-nya kapasitas kapasitornya 1000 mikrofarad. Yang ini ya. Jadi perolehlah VRPP-nya 0,591 volt. VDC-nya tinggal kita cari, diperoleh, coba dilihat, sehingga sama dengan 15,3 volt. Maka faktornya yang dihasilkan adalah R sama dengan VRPP dibagi VDC sama dengan 0,591 volt dibagi 15,3 volt. Hasilnya 0,039 atau sama dengan 3,9%. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.